Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja. Jika tubuh tidak mampu melawan penyakit atau tidak diobati, kecelakaan seperti tenggelam, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, dan lain-lain. Lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas. Pendarahan yang diakibatkan luka yang parah, kekurangan makanan, air, udara, dan perlindungan. Diserang dan dimakan atau pembunuhan, infeksi dari gigitan hewan berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya. Kematian pada saat tidak terbangun dari tidur. Pertama kali kerja di Yayasan Kedudukan seperti apa? Awalnya sih saya diajak sama teman saya kerja di salah satu yayasan kedukaan. Nah, saya sempat kaget itu, takut juga. Tapi berhubung saya nggak ada kerjaan, ya saya cobalah. Kerja jadi pengusung itu dalam segi ekonomi cukup nggak buat keluarga di rumah? Ya cukup nggak cukup. Dibilang cukup enggak, kalau untuk gaji sih enggak sebenarnya mah. Cuman ya kami sering dapat tips dari keluarga, itu yang bikin lumayan. Tugas sebagai pengusung berat apa enggak sih? Apa ada kesulitan-kesulitan sendiri? Kesulitan untuk kami apabila kami kekurangan kru, itu yang bikin kami sulit. Soalnya mengangkat jenazah, ya apalagi jenazah ukuran besar itu lumayan sulit buat kami. Ya, otomatis kami minta pertolongan pihak keluarga. Kalau untuk di TPU, kami minta tolong sama orang-orang TPU untuk mengusung itu peti atau jenazah. Berarti kesulitannya di saat kekurangan tim untuk mengangkat jenazah masuk ke dalam peti dan membawa peti dari ambulan ke tanah makam. Iya, itu harus maksimal 4 orang. Kadang kami berdua sama driver aja. Jadi kami minta tolong sama pihak keluarga untuk mengusung peti. Itu di saat lagi berdua ya? Iya, saat kami berdua. Kalau sedang berempat, satu tim berempat mah nggak ada masalah ya? Ya nggak ada masalah kalau kami lagi berempat. Tapi kalau lumayan almarhum lumayan besar ya kami tetap minta bantuan. Minimal maksimalnya 6 orang lah. Kita minta bantuan 2 orang keluarga. Pertama kali menangani jenazah, perasaannya gimana? Ngeri, rasa takut ada, kaku juga. Cuman ya saya ngikutin teman saya, cara kerjanya begitu ya saya ikutin. Menangani jenazah itu prosesnya gimana aja? Prosesnya ada yang kita ambil dari rumah sakit, kadang pihak keluarga meninggal di rumah sakit, kita jemput dari rumah sakit, bawa ke rumah kita atau kami tangani di rumah. Ada juga yang meninggal di rumah, kami tangani di rumah dari proses pemandian, pakai baju, hingga masuk peti. Pernah nggak mengalami hal-hal mistis selama bekerja di Yayasan Kedukaan? Pernah. Apaan aja? Seperti apa mistisnya? Contohnya kayak keranda jalan sendiri, itu pernah saya alamin. Sama peti gerak-gerak sendiri atau bunyi seperti ada yang ketok-ketok pintu begitu. Itu perasaannya gimana? Takut atau gimana? Dulu sih takut, cuman kesininya itu seperti pertanda lah. Kalau ada peti bergerak sendiri atau bunyi sendiri, itu pasti juga ada pelayanan seperti itu. Sekarang bekerja sebagai pengusung di salah satu kedukaan, Yayasan Kedukaan. Tugas pengusung itu apa aja?
tugas pokoknya sih yang mengusung peti dari rumah ke ambulan, dari ambulan ke kuburan. Sambil apa namanya mengurus jenazah juga. Iya, itu pasti juga mengurus jenazah juga. Berarti pengusung itu dari mulai mengangkat peti, mengurusi jenazah sampai pemakaman. Iya, kita ngusung jenazah juga, ngusung peti juga, sampai kelar pemakaman. Pernah nggak ada kendala-kendala di jalan gitu di saat sedang membawa jenazah atau tidak membawa jenazah di dalam perjalanan? Ya kendalanya macet atau kadang ada kendaraan yang bandel nggak mau ngasih jalan kalau kita lagi bawa jenazah dari rumah sakit ke rumah. Kadang kalau kita lagi ngubur, ya gitulah. Koridor-koridor dari pihak keluarga kadang suka sensitif. Yang tidak bisa dilupakan sampai ini menangani jenazah seperti apa? Ada salah satu jenazah yang nggak pernah bisa saya lupakan, itu jenazah anak SMP kelas 3. Dia tenggelam selama 3 hari baru ketemu. Jenazahnya udah sangat besar, sangat bau sekali. Itulah yang nggak bisa saya lupakan. Cara mengatasinya gimana? Biar baunya itu kita tahan gitu. Ya sebenarnya baunya nggak, ya tetap bau, cuman ya waktu itu kebetulan saya dibantuin sama tim SAR karena pihak rumah sakit ataupun keluarga kerja hampir menyerah semua. Kami mandiin, kami formalin, kami bungkus pakai plastik, lalu